Dan kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Puguh Andik. Selamat pagi, Mas Puguh. Ya, selamat pagi Mbak Cakri. Mas Puguh, kita lihat nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan akhir pekan ini menguat melawan dolar Amerika. Apakah pagi ini rupiah akan kembali mengukuhkan posisinya begitu? Atau seperti apa dari analisis Anda? Ya, kalau kita lihat memang pekan lalu rupiah cenderungnya memang mengalami penguatan ya, ada sentimen positif dari vaksin, juga pengalihan kekuasaan dari Trump ke Biden gitu ya. Dan pagi ini sepertinya sentimen tersebut berlanjut gitu, karena memang pagi ini tadi rupiah dibuka juga di 14.070 gitu ya, sedikit meskipun terbatas gitu ya, ada potensi bahwa rupiah hari ini juga akan menguat karena memang satu juga tadi pagi rilis data di China, PMI manufacturing maupun non manufacturing ini juga positif, sehingga untuk kawasan Asia kecenderungannya memang sentimen masih berlanjut positif gitu ya. Dan mungkin ekspektasi positif dari vaksin corona juga transisi kekuasaan di Amerika Serikat ini juga akan mendorong rupiah menguat. Tapi kalau kita bicara penguatan rupiah mungkin akan cenderung terbatas ya, karena memang dari dalam negeri kita lihat corona juga kemarin membukukan rekor terburuknya lagi dengan penambahan sekitar 6.200 kasus gitu ya. Baik. Seperti itu. Oke, kalau kita lihat dari tadi kan Anda katakan memang rupiah ini kecenderungannya masih akan terus menguat, ada sentimen-sentimen yang lebih banyak sentimen positif yang menopang rupiah. Kalau 5 hari kemarin ini sempat ada satu kali rupiah ini melemah, kira-kira trennya untuk pekan ini akan seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang pekan ini kecenderungan rupiah masih akan positif ya. Mungkin ada chance untuk testing figure lagi 14.000 gitu ya. Dan mungkin kalau kita bicara level, mungkin level antara 13.950 gitu ya, itu lowest level mungkin untuk pekan ini. Hingga mungkin kalau ternyata besok rilis data inflasinya tidak sesuai ekspektasi, mungkin akan balik ke level 14.200 lah mungkin. Dan kalau kita lihat memang ekspektasinya sampai saat ini inflasi masih positif gitu ya. Mungkin secara man on man kita lihat mungkin ada potensi naik year on year 1,55% gitu ya, dan secara man on man mungkin levelnya akan berada antara 0,20% gitu ya, dan ini cukup positif mengingat kondisi corona di dalam negeri masih juga cenderung fluktuatif gitu ya. Namun kalau rilisnya ternyata di bawah ekspektasi, mungkin rupiah akan kembali di atas level 14.100 sih. Artinya optimisme pasar memang masih bisa menopang dari rupiah itu sendiri begitu ya. Kalau kita berangkat ke jumlah tadi Anda juga sempat menyinggung jumlah kasus positif COVID-19 yang semakin meningkat dan kembali pecah rekor lagi di Indonesia. Ini bisa mempengaruhi pergerakan rupiah seberapa besar atau mungkin tidak mempengaruhi pergerakan rupiah begitu untuk di dalam negeri, Mas Puguh? Ya, kalau kita lihat memang akan ada dampak negatifnya ke dalam negeri ya. Tapi kalau kita mengingat dari sisi globalnya juga cenderung positif, mungkin kecenderungannya akan cenderung berimbang gitu ya. Sehingga mungkin rupiah masih ada chance untuk menguat meskipun terbatas gitu ya. Dan kedepannya kalau kita lihat memang kasus corona dalam negeri mungkin akan tinggi-tinggi lagi ya. Di mana kita lihat juga ada muncul beberapa klaster baru gitu ya. Dan inilah yang masih menjadi salah satu penghambat penguatan rupiah untuk menguat lebih jauh gitu ya. Bahkan kalau kita lihat, kita peluang untuk turun di bawah 14.000 sebenarnya akan sangat bergantung sekali pada kondisi corona dalam negeri seperti itu. Oke, tapi rupiah terhadap mata uang Asia pun ini masih cukup kuat begitu. Seperti apa rupiah terhadap sejumlah mata uang Asia untuk hari ini, Mas Puguh? Ya, kalau kita bicara hari ini mungkin rupiah menguat top 5 mata uang Asia masih mungkin gitu ya. Karena kalau kita lihat mungkin rupiah akan kalah bersaing mungkin hanya dengan Japanese yen gitu ya. Memang dia sebagai safe haven ketika pasar masih ragu-ragu, mungkin masih akan menjadi pilihan gitu ya. Dan mungkin kalau kita bicara safe haven gitu ya, karena perundingan Brexit juga yang diekspektasikan pekan lalu sudah akan mendapat kesepakatan, ternyata tidak ada kesepakatan gitu ya. Sehingga mungkin minat investor terutama di Eropa untuk safe haven ini masih cenderung tinggi gitu ya. Dan kalau kita bicara mungkin rupiah juga akan kalah gitu ya, mungkin dengan Chinese yuan gitu ya, karena tadi pagi rilis data ekonominya sangat positif sekali di atas ekspektasi untuk PMI manufacturing dan juga non manufacturingnya. Dan mungkin kalau kita bicara negara tetangga kita, Singapura juga sudah mulai perlahan-lahan membuka membuka pariwisatanya dan kedatangan mancanegara wisatawan asing gitu ya. Ini juga yang kemungkinan
mungkin akan menjadi sentimen positif juga, sehingga mungkin kalau kita bicara Singapura dolar tidak akan jauh pergerakan dengan rupiahnya, mungkin akan cenderung lebih berimbang gitu sih. Sehingga mungkin rupiah di top 5 masih akan sangat besar sekali. Oke, kalau untuk dalam rupiah sendiri untuk hari ini berada di rentang level berapa, dan dari prediksi Anda mungkin rupiah sampai akhir tahun ini masih akan terus menguat atau di kisaran berapa, Mas Puguh? Ya, mungkin kalau kita bicara hari ini gitu ya, rupiah masih ada potensi menguat, mungkin range-nya akan sangat sempit ya, 50-100 gitu ya, 14.050, 14.100 gitu ya. Namun kita kalau bicara lebih lebar lagi mungkin 14.030 hingga 14.115 gitu ya. Itu worst case-nya gitu ya. Dan mungkin kalau kita bicara sampai akhir tahun gitu ya, mungkin ekspektasi level terendah adalah rupiah kembali ke level 13.800, dan kalau kita melihat kondisi secara global saat ini yang cukup positif gitu ya, dan ekspektasi positif dari vaksin ini ada potensi untuk ke situ gitu ya. Namun kalau ternyata corona dalam negeri justru memburuk gitu ya, recovery ekonomi di November ternyata datanya tidak sesuai ekspektasi, mungkin untuk rupiah kembali di sekitaran level 14.200 ada potensi juga gitu sih. Oke, banyak faktor yang bisa mempengaruhi, salah satunya adalah masih COVID-19. Baik, terima kasih banyak Mas Puguh Andik untuk informasinya dan bergabung bersama kami di IDX Opening Bell. Treasury Research Analyst Bank BNI Puguh Andik telah bergabung bersama kita.